Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dari jemaat tempat saya melayani, GKI Mangga Besar. Dan kita berbahagia saat ini juga bersama-sama dengan kita ada teman-teman dari BPMSW. Ada 3 pendeta. 4 dengan saya di sini. Luar biasa ini jemaat GKI Cibadak pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita adalah tak berhenti bersaksi. Apa yang Anda pahami tentang kesaksian? Tentu dikaitkan dengan kesaksian iman Kristen. Kesaksian anak-anak Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa kesaksian itu menyatakan tentang Yesus Juru Selamat. Tujuannya agar orang yang mendengar kesaksian itu dapat percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persis seperti apa yang dinyatakan para murid ketika awal berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ada satu yang tidak hadir, yaitu Thomas yang disebut Didimus. Mereka mencoba untuk meyakinkan, kami melihat Tuhan Yesus tidak mati, ia bangkit. Namun Thomas, seperti kebanyakan orang, ia mengatakan sebelum aku melihat bukti otentiknya, sebelum aku melihat mencucukkan jariku ke lubang bekas paku, ke luka lambungnya itu, sekali-kali aku tidak percaya. Kesaksian mudah enggak? Ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita pikirkan. Orang menuntut bukti, bukan janji saja. Melihat sesuatu yang real, yang nyata. Bagaimana dalam hidup kita? Menghadirkan Yesus yang bangkit itu nyata dalam diri kita. Dalam kehidupan kita, perilaku kita. Saudara-saudara, memang tidak mudah. Kecuali kita mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Pernahkah Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, yang menyapa dirimu, yang mengetuk hatimu? Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, cerita tentang penampakan Yesus dalam ruangan yang terkunci ini, adalah bagaimana Yesus menjumpai para murid, memulihkan mereka. Pulih dari rasa apa? Utamanya yang paling menonjol adalah rasa takut itu. Bukan hambatan atau tantangan yang menghentikan, tetapi takutmu. Bukan tantangan, hambatan yang menghentikan kita dapat menyatakan kesaksian. Tapi kadang-kadang karena ketakutan kita itu, kekhawatiran kita untuk dapat melakukan berbagai hal, Bapak Ibu, ketakutan bukan saja dapat menghentikan langkah kita,
Jauh dari itu, ia sangat mematikan. Ketakutan membuat seseorang, membuat kita tidak berdaya dengan beberapa alasan. Ketika seseorang dilanda ketakutan, tubuh kita itu akan merespon dengan, kata para ahli ini, tubuh kita merespon dengan melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol katanya. Ini menimbulkan gejala fisik seperti jantung kita berdebar-debar, napas menjadi lebih cepat, disertai dengan tremor. Saya ingat ketika pertama kali berkhotbah, ada ketakutan. Bagaimana nanti jemaat matanya semua tertuju pada saya. Keringat dingin. Napas menjadi lebih cepat. Jantung berdegup lebih cepat. Tangan tremor. Buka Alkitab juga gugup. Pernah nggak ada yang pertama jadi lektor di sini mengalami itu? Basah kuyup tangannya. Saya dulu belum pakai toga. Betul, kuyup dengan keringat. Kita mau menyaksikan firman Tuhan, kitanya gugup duluan. Ternyata nih bukan hanya di sini berdiri di mimbar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Ketika kita mengalami sebuah ancaman yang menakutkan itu, tubuh kita tuh ajaib. Tuhan menciptakan begitu rupa mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya merespon tadi. Keluar hormon-hormon itu. Membuat kita menjadi takut, bahkan jadi stres. Lebih jauh katanya, pikiran jadi negatif. Dalam hal ini khotbah saja, nanti aku bisa disalahin nih. Ngomongnya harus benar, harus tertata dengan baik. Nah, kata psikolog, ini pikiran yang negatif ini disebut katastrofik. Katastrofik ini adalah gambaran pikiran atau situasi yang sangat buruk, yang sedang melanda kita. Ini pola pikir yang anak muda sekarang ngomongnya lebay. Berlebihan. Overthinking. Bisa jadi orang yang melihat kita tidak masalah. Oh iya, karena sedang belajar misalnya. Tapi pikiran kita jauh mengembara kemana-mana. Dan ketika kita dilanda ketakutan yang menjurus pada katastrofik itu, maka yang ada dalam benak kita adalah sebuah kondisi yang sangat buruk ini. Banyak orang ya, ketika periksa ke dokter tentang sakit yang dialami, dokter mengatakan, Ibu kurangi ya garam, kurangi gula. Apa itu? Kalau dokter mengatakan begitu. Tanda-tandanya bludruk gitu ya. Darah tinggi, ada gulanya. Saya cerita bukan orang lain, sama saya saja. Pertama kali ketika diperiksa, dicek dokter itu. Tapi akhirnya pikirannya terus menjadi negatif. Oh, berarti aku harus menghindari garam. Stop itu garam. Sama sekali tidak dikonsumsi. Gula juga begitu. Setiap makanan harus ia rebus. Tahu dikukus. Tempe juga begitu. Menghindari daging merah, telur, dan seterusnya. Kenapa? Karena berpikirnya, kalau saya
tidak taat betul-betul dengan kata dokter itu, maka semakin hari aku semakin buruk nih badanku, penyakitku ini. Yang terjadi apa? Beberapa bulan kemudian semakin drop tuh kondisi tubuhnya, kondisi badannya. Semakin kurus, semakin pucat. Saya khawatir. Lalu saya mengajak, Mak, kita ke dokter lagi. Dokter yang berbeda. Lalu dalam percakapan dokter itu, saya ada di situ. Dokter itu mengatakan pada saya, Pak Pendeta, ada apa ini dengan makanan mama ini? Memang kenapa? Ini gejala kurang gizi. Bayangkan ya, anaknya pendeta bawa mamahnya, lalu dokter itu mengatakan ini kurang gizi. Nah, saya berpikir ternyata banyak juga orang yang berpikir kayak mama saya itu. Belum apa-apa, dokter mengatakan begitu, dia berpikirnya itu overthinking, lebay. Jadi yang terjadi adalah dia memelihara ketakutannya itu. Nah, dokter seringkali mengatakan ini gejala psikosomatik katanya. Tubuhnya sih nggak apa-apa, tapi pikirannya itu yang kemudian memicu asam lambung. Nah, mama saya kena asam lambung itu. Dari asam lambung merembet kemana-mana. Akhirnya ketakutan itu betul membuat dia tidak berdaya. Nah, ini juga sebenarnya pikiran katastrofik yang terjadi dengan para murid itu. Pikiran yang seperti ini akan menutup diri. Akan tidak mau berjumpa dengan orang lain. Pintu-pintu yang tertutup dalam ruangan itu terkunci. Pernah ada jemaat saya yang iseng nanyanya ini, itu ruangan pintu-pintu kan? Banyak pintunya atau berlapis-lapis tuh. Satu sini ada kamar dikunci. Kamar yang lebih gede lagi dikunci lagi. Ya, mungkin bisa benar seperti itu. Berlapis-lapis. Bapak Ibu pernah nggak kalau kita lihat di Jakarta itu ada rumah yang berlapis-lapis sampai teralisnya semua dikunci semua. Akibatnya membahayakan sendiri. Ketika kebakaran terjadi, mau nolongnya gimana? Semua dikunci. Orang yang punya pikiran ini, katastrofik ini, negatifnya luar biasa, ia akan mengunci diri itu. Murid-murid saat itu digambarkan mereka mengunci diri mereka di sebuah ruangan. Kenapa? Alasannya jelas. Karena takut dengan orang-orang Yahudi. Nah, ketakutan itu luar biasa. Sekalipun pagi-pagi benar itu, dalam minggu itu kan firman-Nya begitu, pagi-pagi benar, para perempuan itu ke kubur Yesus. Ini cerita minggu lalu kan begitu. Lalu mereka memberitahu, kubur kosong. Yesus sudah bangkit. Malaikat menyatakan itu. Tapi karena ketakutan itu mereka lupa semuanya. Lupa akan perkataan Yesus ketika di Galilea 3 kali udah ngomong. Bahwa di sana Yesus mengingatkan anak manusia harus menderita, disalibkan, mati. Pada hari yang ketiga bangkit. Ini nggak ada nih dalam pikiran mereka. Karena dicengkram, dikuasai oleh ketakutan. Meskipun kabar itu sudah betul-betul jelas. Perempuan itu sudah memberitahukannya. Mereka mengunci pintu itu. Tapi bersyukurlah, dalam ruangan
yang terkunci itu, yang mencerminkan sebenarnya hati mereka yang diliputi oleh ketakutan yang terkunci itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan shalom alaihim. Oleh kita seringkali didiskon, shalom aja. Kalau shalom aja itu kurang lengkap mestinya. Kalau yang hobi ngomong shalom, panjangin dikit. Shalom alaihim. Dan yang dengar jawabnya apa? Wa alaihim shalom. Atau shalom lekah. Saya sendiri kan. Anda banyakkan. Im itu banyak. Shalom lekah. Jadi kan mirip-mirip ya dengan saudara kita. Shalom alaihim wa alaihim shalom. Saya pernah nulis di blog saya, diprotes. Pak Pendeta ngapain sih ngikut-ngikutan? Ini bukan ngikut-ngikutan, ini soal bahasa. Shalom itu. Artinya shalom itu sangat luas sekali. Anda datang ke tempat ini, saya datang untuk khotbah di sini, di jalan tidak ada hambatan. Ban mobil saya aman-aman aja, nggak kempes, ya, nggak mogok. Sampai di sini saya dapat shalom. Anda mempersiapkan diri, begitu juga di rumah tidak cekcok, tidak ribut, shalom. Hari ini katanya di Jepang itu kekurangan beras. Harga beras saat ini di Jepang 80 sampai 100 ribu sekilo. Bayangkan, kalau di sini 100 ribu, Anda pikir gimana? Tapi Menteri Pertanian kita mengatakan di sini surplus beras 3 juta ton. Malaysia mau minta katanya. Tapi Indonesia tetap nanti dulu, jangan dijual. Di sini shalom, kelimpahan beras itu. Kita tidak kelaparan, shalom. Hati kita tenang, tidak cemas, shalom. Nah, ternyata Yesus hadir di tengah-tengah katastrofik itu. Di tengah-tengah pikiran yang negatif, overthinking, yang lebay itu, yang takut luar biasa, ia datang hadir. Shalom alaihim. Damai sejahtera. Jadi ini adalah obat yang mujarab itu. Bahwa manusia membutuhkan shalom. Manusia membutuhkan damai sejahtera dari Allah itu. Yesus memulihkan keadaan ini. Dan setelah pulih, yang dilakukan oleh Yesus adalah ia menghembusi para murid. Terimalah Roh Kudus. Lalu ia mengutus. Sama seperti Bapa mengutus aku sekarang mengutus kamu ke dalam dunia ini. Jadi ada sesuatu yang paralel, yang sama seperti Bapa. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Maka seharusnya yang terjadi, pemulihan itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Damai sejahtera Tuhan itu bukan hanya untuk diri sendiri. Untuk kalangan sendiri, bukan. Tapi kita diutus katanya. Sama seperti Bapa mengutus Yesus. Coba Bapa mengutus Yesus. Apakah Yesus cuma ngomong doang? Ikut aku nanti kamu dapat sorga. Apa yang dilakukan Yesus ketika diutus Bapaknya? All out dia melakukannya. Ia mengajarkan cinta kasih, tapi ia juga mempraktekkan dalam hidupnya. Oh, kalau saya mungkin di sini bisa panjang lebar ngomong tentang cinta kasih. Tapi belum tentu saya sempurna menjalani, melakukannya. Tapi ketika Yesus melakukannya, dia menghadapi berbagai macam risiko. Bahkan ujung-ujungnya mati. Apa yang dikatakan, diajarkannya itu tentang mencintai, mengasihi musuh. Itu persis dia lakukan. Dia membawa, menghadirkan
pengampunan. Yang terjadi apa? Bapak Ibu menyimakkan narasi yang belum lama kita sama-sama rayakan Jumat Agung itu. Luar biasa. Yesus dihina, diejek, diludahi, ditelanjangi, disalibkan. Dalam salib itu ia mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pengampunan itu real, nyata. Karena dia peragakan itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yohanes itu firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Nyata firman itu. Kesaksian itu hadir nyata, utuh, tidak dipenggal-penggal, hanya ngomong doang. Ini yang harus dilakukan. Bersaksi itu tidak hanya cukup bicara, tapi bagaimana kita merenungkan, merefleksikan Yesus itu seperti itu tuh ketika diutus Bapaknya. Kita diutus oleh Yesus, ya harus seperti itu juga. Tidak boleh hanya parsial, hanya sepenggal. Kalau sepenggal saja namanya korupsi. Nggak enak kan kalau anggaran dikorupsi? Kalau proyek buat kita lalu disunat, jadinya apa? Jembatan gampang roboh, jalan gampang rusak. Tuhan juga akan kecewa kalau kita korupsi dengan tugas kita, tugas kesaksian itu. Nah, saya balik. Ternyata memang nggak mudah. Ini awal mereka diutus, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ujiannya pertama-tama adalah Thomas itu. Rekannya sendiri. Menuntut bukti. Memang betul. Kita terbatas. Kita lemah. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan itu. Dalam kesaksian awal ini, Yesus menolong karena dia hadir pula. Saya bayangkan ya pemulihan yang terjadi juga dengan Thomas dan sebelumnya para murid. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah itu, dia tidak mengecam. Dia tidak menyalahkan para murid itu. Kenapa begitu lambannya percaya. Kalau saya bayangkan ini ruang-ruangan yang tertutup, lalu Yesus tiba-tiba hadir di situ. Kan Yesus tidak melihat dengan sorot mata penghakiman. Kenapa sih kamu susah banget percaya? Kan nggak begitu. Tapi dengan lembut, dia menyapa mereka, menyampaikan damai, dan memperlihatkan luka-lukanya. Luka-luka bekas salib itu. Jadi Yesus tidak menghakimi, tidak menganggap murid-murid itu cemen, enggak. Tapi ia mau mengerti, memahami. Ini pun yang harusnya terjadi buat kita. Kita semua adalah orang-orang yang terluka. Tapi itu bukan alasan bahwa kita tidak memberitakan kasih Tuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit kita. Dan dengan itulah, kalau kita sudah pulih, maka kita juga harus memberitakannya. Bukan menghakimi orang lain. Bukan menyalahkan keyakinan agama lain. Tapi tunjukkanlah cinta kasih kita. Pemulihan kita. Damai sejahtera, shalom itu. Dengan perbuatan nyata. Bukan mendiskon hanya dengan ucapan bibir kita. Dan biarlah kita melaksanakan amanat Tuhan Yesus ini. Tak berhenti bersaksi. Berhenti ketika kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita. Amin.